Shalom, salam kembali di channel Getsemani Ministry, tempat kita berbagi inspirasi dan bertumbuh dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan penjelasan Evangelium di Minggu Jubilate 11 Mei 2025. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam surga, kami rindu Engkau membuka hati kami untuk mendengarkan suara-Mu saat ini. Ajarlah kami untuk mengerti dan mengenal kasih-Mu yang mencari, memulihkan dan menuntun kami. Berkati waktu kami bersama firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita yang menjadi evangelium di minggu ini adalah tertulis di dalam surat Nabi Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini mungkin saja kita sering merasa tersesat, lelah atau terluka, baik itu secara rohani maupun jasmani. Kita dalam kondisi seperti itu merindukan seseorang yang peduli dengan kita, di mana waktu kita hilang kita dicarinya, memelihara kita dengan penuh kasih. Dan kalau kita membaca Yehezkiel pasal 34 ini memberikan satu gambaran indah tentang bagaimana Allah sebagai gembala yang sejati yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Di dalam kitab ini kita melihat bahwa para nabi menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya melalui metafora penggembalaan. Di dalam konteks sejarah, Nabi Yehezkiel menubuatkan penghukuman atas para pemimpin Israel, yaitu dari 1 sampai dengan ayat yang 10, yang gagal menjalankan tanggung jawab mereka sebagai gembala umat. Namun di tengah kegagalan manusia, Allah sendiri menyatakan kehendaknya untuk bertindak sebagai gembala sejati. Itu yang kita baca di ayat 11 sampai 16 ini. Maka perikop ini tidak hanya menjadi janji pengharapan bagi Israel di masa pembuangan, tetapi sesungguhnya relevan bagi gereja masa kini sebagai gambaran pemeliharaan Allah yang sempurna. Oleh karena itu, mari kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita lewat teks-teks ini. Bapak Ibu Saudara, Yehezkiel adalah nabi yang melayani saat bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Bagaimana kemudian seperti yang saya katakan tadi di Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 10, Allah mengecam gembala-gembala Israel, yaitu para pemimpin rohani dan politik. Kenapa? Karena mereka gagal menggembalakan umat dengan kasih dan keadilan. Mereka itu mengejar kepentingan pribadi, mengabaikan yang lemah dan membiarkan domba-domba tersesat. Akibatnya Allah menyatakan bahwa Ia sendiri akan menjadi gembala bagi umatnya. Maka teks ini menunjukkan janji Allah untuk memulihkan umatnya dengan kasih dan kuasanya. Apa yang kita lihat di dalam teks ini? Yang pertama adalah ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12, di mana Allah mencari domba-dombanya yang tersesat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan mencari domba-dombaku dan memperhatikan mereka, seperti seorang gembala memperhatikan kawanan ternaknya. Demikianlah aku akan memperhatikan domba-dombaku.
Jadi di ayat 11 sampai 12 ini kita melihat bagaimana penekanan inisiatif Allah dalam mencari dan menyelamatkan domba-domba yang tersesat atau terserak itu. Frasa aku sendiri akan mencari domba-dombaku sesungguhnya menunjukkan ada tindakan langsung dari Allah atau inisiatif dari Allah yang berbeda dengan para pemimpin Israel yang lalai, yang tidak memperhatikan domba-dombanya atau tidak memperhatikan umat pada masa itu. Sesungguhnya gambaran ini juga mengingatkan kita pada perumpamaan Yesus tentang gembala yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu yang hilang di dalam Lukas pasal 15 ayat 4 sampai dengan yang ke-7 itu. Dan kita melihat juga di situ ada gambaran hari kelabu dan hari awan gelap. Ini mengacu pada masa pembuangan di mana ada krisis dan penderitaan. Di dalam kegelapan itu Allah tetap mencari domba yang terserak. Allah bukan hanya mencari, tetapi juga memperhatikan. Yang berarti kalau di dalam bahasa Ibrani kata vagat berarti mengawasi dengan penuh perhatian dan kasih. Saudara, pernahkah kita merasa tersesat dalam dosa, kebingungan atau kesulitan hidup? Ingatlah bahwa Allah tidak pernah berhenti mencari kita. Seperti dalam Lukas 15, Yesus sebagai gembala yang baik mencari domba yang hilang. Dia tahu di mana Anda berada dan ingin membawa Anda kembali kepadanya. Pertanyaannya, saat ini Anda apakah hilang atau tidak? Yesus datang mencarimu. Mari buka hatimu supaya dia membawa engkau pulang kembali kepadanya. Yang kedua, Allah mengumpulkan, memimpin dan memulihkan umatnya. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Aku akan membawa mereka keluar dari antara bangsa-bangsa. Aku akan menggembalakan mereka di gunung-gunung Israel, di padang rumput yang baik. Kita lihat di sana bahwa Allah berjanji untuk mengumpulkan umat yang terserak di antara bangsa-bangsa. Ini mengacu pada pemulihan dari pembuangan. Dan perhatikanlah, pemulihan yang Allah janjikan itu mencakup dua aspek. Apa itu? Yang pertama, pembebasan dari pembuangan. Ayat 13 itu, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa. Ini bukan hanya kembalinya Israel ke tanah perjanjian, tetapi juga merupakan simbol penyelamatan dari dosa lewat Yesus Kristus. Yang kedua, pemulihan yang dijanjikan itu adalah penyediaan yang berkelimpahan, di mana padang rumput yang baik dan tempat perteduhan. Ayat 14 itu menggambarkan pemeliharaan Allah yang mencukupkan segala kebutuhan, sebagaimana di dalam Mazmur 23 bahwa gembala yang baik itu akan menyediakan segala sesuatu untuk domba-dombanya. Apa yang bisa kita lihat dari yang bagian kedua ini? Bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan, tetapi sesungguhnya juga memulihkan secara utuh. Dan janji ini digenapi dalam Yesus yang memberikan hidup yang berkelimpahan, yaitu yang kita baca dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saudara, Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi Ia juga memimpin kita menuju kehidupan yang penuh dengan berkat rohani. Dalam Yohanes 10 ayat 10 itu dikatakan, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pertanyaannya, apakah kita mengikuti pimpinannya dengan iman saat ini? Mari kita jawab di dalam hati kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Allah menyembuhkan dan menguatkan yang lemah. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Aku akan mencari yang hilang, membawa kembali yang tersesat, membalut yang luka, menguatkan yang sakit. Perhatikanlah bahwa di dalam bagian ini Allah benar-benar menunjukkan kasih-Nya lebih spesifik kepada setiap domba. Yaitu domba yang hilang, dikatakan yang hilang dicari, yang tersesat dibawa kembali, yang luka dibalut, dan yang sakit dikuatkan. Tetapi Allah juga adil, yang mengatakan yang gemuk dan kuat akan kuhancurkan. Merujuk pada mereka yang menindas yang lemah dan menolak kasih karunia Allah. Gambaran ini menunjukkan kasih Allah yang penuh belas kasihan, sekaligus juga Allah yang adil, dan keadilannya itu adalah sempurna. Oleh karena itu, saudara, Allah peduli dengan luka dan kelemahan kita. Baik itu luka emosional, rohani, jasmani. Dia ingin menyembuhkan dan menguatkan kita.
Tetapi kita juga dipanggil untuk tidak menjadi gemuk secara rohani, yaitu kesombongan atau mengabaikan orang lain. Mari kita datang kepadanya dengan rendah hati dan menerima pemulihan darinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, gambaran Yehezkiel 34 ini sesungguhnya adalah memiliki hubungan dengan Yesus sebagai gembala sejati. Kita menemukan itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 ayat 11. Dikatakan secara khusus di ayat 11 itu Yesus mencari yang hilang seperti Zakheus dan perempuan Samaria. Yesus juga memimpin umatnya ke air hidup dan padang rumput yang hijau di Mazmur 23 itu. Yesus juga menyembuhkan yang luka dan menguatkan yang lemah melalui karya salibnya, di mana ia menanggung dosa dan penderitaan kita. Sebagai kesimpulan bagi kita adalah ketika kita membaca teks Yehezkiel pasal 34 ayat 11-16 ini, sesungguhnya mengingatkan kita bahwa Allah adalah gembala sejati yang mencari, memimpin, dan menyembuhkan kita. Maka di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan kebingungan ini, ingatlah bahwa Dia adalah sumber penghiburan dan kekuatan kita. Oleh karena itu, mari jangan kita merasa tersesat. Datanglah kepada Yesus. Dia adalah gembala yang baik dan percayalah bahwa Dia mencari Anda. Ketika Anda lemah atau terluka, serahkanlah beban Anda kepadanya karena Dia ingin menyembuhkan Anda. Dan sebagai dombanya, ikutlah pimpinannya dengan iman dan ketaatan, dan jadilah saksi kasih-Nya bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau adalah gembala sejati yang penuh kasih, yang mencari kami saat kami tersesat, yang memimpin kami ke jalan-Mu, dan kiranya Tuhan menyembuhkan setiap luka yang ada di dalam hidup kami. Berilah kami hati yang taat untuk mengikuti-Mu, dan kiranya kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus, Gembala Agung kami berdoa. Amin.